Shalom, selamat pagi buat kita semua. Semoga kita terus tetap sehat dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Puji nama Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Di sana mengatakan firman Tuhan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini firman Tuhan yang bertema rumah baru atau tempat baru kita, ya. Dalam hal kehidupan kita, tidak selamanya kita di dunia ini hidup, ya. Paling umur kita kalau Tuhan beri 70 atau ke atas, dan kita akan mengakhiri hidup ini, yaitu ketika kita meninggal dunia. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus mengetahui dan mengerti bahwa ada dua hal kehidupan, ya. Setelah kematian, bagi orang yang percaya adalah ada kehidupan, ya. Nah, dalam hal ini ada kehidupan dalam neraka kekal, dan ada kehidupan kekal di dalam surga. Tentunya dalam hal ini kita harus mengerti bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bersama-sama dengan Tuhan nantinya, yaitu di mana? Di tempat baru kita, yaitu di tempat surga kekal. Penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan memahami dan mengerti hal ini, dan juga belajar supaya kita bisa memberitahukan dan menceritakan tentang apa iman kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Yesus mengatakan kepada kita di pagi hari ini bahwa Dia memberi satu tempat bagi kita. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dalam hal ini kita belajar selamanya kehidupan kita akan mengalami kematian, tetapi kita punya jaminan, yaitu Yesus memberikan kita satu jaminan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Maka perlu dalam hal ini, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, kita belajar apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Maka ada 3 poin yang akan disampaikan di pagi hari ini, yaitu apa yang harus kita pertahankan atau kita lakukan sebagai orang percaya, yaitu tetap percaya dengan iman sepenuhnya bahwa hanyalah Yesus jalan keselamatan, hanyalah Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Maka penting kita tetap mempertahankan iman kepercayaan kita, meskipun kita tidak melihat Tuhan Yesus saat ini, tetapi kita mengerti dan kita memahami bahwa kebenaran yang dituliskan dalam firman Tuhan itu terjadi dan tergenapi. Maka dalam hal ini Tuhan memberitahukan kita bahwa meskipun kita tidak melihat dengan mata, tetapi kita percaya dengan iman. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah ketika
Yesus memberitahukan kepada Thomas, ya, kepada Thomas kurang percaya kalau dia tidak, ya, mencucurkan tangannya melihat Yesus, maka dia tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup. Nah, ini adalah salah satu orang yang mendahului kita, bagi kita orang percaya, supaya kita tetap percaya meskipun kita tidak pernah melihat Yesus, ya, seperti Thomas ini. Maka Yesus memberitahukan kepada Thomas, meskipun kamu tidak melihat, tetapi siapa yang percaya itu yang berbahagia, itu yang akan diselamatkan dengan iman. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, maka tetaplah mempertahankan iman kita di dalam Kristus Yesus. Yesus jelas memberitahukan kepada kita di ayat 6 di sana mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jelas sekali, tegas sekali Tuhan memberitahukan kepada kita. Maka untuk itu tidak ada, ya, alasan kita untuk meninggalkan jalan kebenaran atau meninggalkan Kristus Yesus, karena tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan, yang membawa kita dalam surga, kehidupan yang kekal itu, kalau tidak melalui Yesus. Yang kedua yang harus kita pertahankan atau yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita harus hidup dalam kebenaran, atau kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita, Yesus mengajarkan kita tentang melakukannya, yaitu mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni dan melakukan segala sesuatu, menolong orang lain, membantu teman, dan segala macam. Maka itu adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan selagi kita masih hidup. Maka penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan demikian. Itulah kewajiban kita. Kita harus hidup dalam kebenaran. Ketika kita melakukan hal yang tidak benar, ketika kita melanggar aturan yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan dalam hidup kita, maka ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan, ya. Adakah guru kita menegur kita ketika kita melakukan satu kesalahan, ataupun orang tua kita menegur kita ketika kehidupan kita sudah mulai tidak benar, ataupun kakak-kakak rohani kita, atau siapapun Tuhan bisa pakai untuk menegur kita, untuk mendidik kita, untuk mengarahkan kita supaya kehidupan kita tetap dalam hidup yang benar, tetap hidup dalam kebenaran yang Tuhan kehendaki. Itu yang perlu kita lakukan, adik-adik. Yang ketiga, yaitu menjadi saksi Kristus. Kita adalah harus menjadi saksi, ya. Kita harus menjadi saksi. Dalam Lukas mengatakan di sana, Lukas 24 ayat 48, di sana adalah, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjadi saksi. Kita harus menceritakan, ya, Yesus itu siapa, Tuhan Yesus itu siapa dalam hidup kita. Maka untuk itu, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup untuk menjadi saksi. Maka perlu kita melakukan, perlu satu hal yang kita perlu untuk melakukan kebenaran atau menjadi saksi, adalah kita butuh yang namanya kuasa Roh Kudus. Maka untuk itu perlu kita meminta kepada Tuhan, perlu kita berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa berani memberitakan siapa Yesus. Maka perlu kita Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk melakukan hal demikian. Maka untuk itu, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam iman, tetap melakukan kasih di dalam Tuhan, melakukan kebenaran, dan tetap kita menjadi saksi Kristus. Untuk itu, yang bisa
Kakak sampaikan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.